Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan panjang sejarah manusia, iblis telah menyesatkan jutaan jiwa. Ia memahami tabiat manusia, mengenal kelemahan hati, dan tahu bagaimana membuat seseorang jatuh tanpa merasa sedang dijatuhkan. Namun ada satu kisah yang membuat kita berhenti sejenak dan bertanya, bagaimana mungkin iblis, makhluk yang tak pernah berhenti menggoda, justru memilih menghindar dari seorang manusia? Bukan karena manusia itu nabi, bukan pula karena ia memiliki mukjizat, melainkan karena keimanannya begitu tegak, jujur, dan konsisten, hingga iblis mengakui sendiri ketidakmampuannya. Kisah ini bukan dongeng. Ia datang dari riwayat yang dikenal dalam Islam tentang seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya membuat iblis gelisah sejak ia memeluk iman. Sebelum kisah ini kita dalami bersama, jika kamu merasa tenang mendengar narasi Islami yang mengajak berpikir, yang tidak berlebihan namun penuh makna, dukung channel ini dengan subscribe dan bagikan kepada orang-orang terdekatmu. Semoga setiap kisah yang kita dengar menjadi pengingat lembut untuk memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bukanlah sosok yang sejak awal dikenal lembut. Sebelum Islam, ia adalah pria Quraisy yang tegas, keras pendirian, dan dikenal sebagai pembela tradisi kaumnya tanpa kompromi. Ia tidak ragu mengangkat pedang demi apa yang ia yakini benar pada saat itu. Namun, justru disitulah letak kejujuran Umar. Ia tidak berpura-pura, ia tidak bermuka dua. Ia salah, tetapi ia yakin dengan kesalahannya, dan itu kelak menjadi pintu hidayah. Ketika Islam masuk ke dalam hatinya, perubahan itu tidak setengah-setengah. Umar tidak menyisakan ruang abu-abu antara iman dan kebatilan. Ia tidak berkata, "Aku beriman, tapi..." Ia tidak menawar kebenaran dengan kenyamanan. Dan disinilah iblis mulai menghilangkan pijakan. Sejak awal strategi iblis selalu sama. Ia tidak langsung menyeret manusia pada dosa besar. Ia memulainya dengan keraguan kecil, dengan kompromi halus, dengan bisikan, sekali saja tak apa. Namun, Umar bukan tipe manusia yang mudah diajak berunding dalam urusan iman. Jika ia tahu Allah memerintahkan sesuatu, ia melaksanakannya. Jika ia tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sesuatu, ia menjauhinya. Tidak dengan emosi, tidak dengan pamer, tapi dengan ketegasan yang sunyi. Ketegasan semacam ini bukan sesuatu yang disukai iblis, karena iblis membutuhkan manusia yang ragu, manusia yang menunda, manusia yang selalu mencari pembenaran. Dan Umar tidak menyediakan itu. Rasulullah suatu hari menyampaikan sebuah sabda yang sangat terkenal, bahwa iblis tidak akan melewati jalan yang dilalui Umar, melainkan memilih jalan lain. Hadis ini bukan sekedar pujian, ia adalah penjelasan tentang kualitas iman. Iblis bukan takut pada tubuh Umar, ia tidak gentar pada suara atau wajahnya. Iblis takut pada keputusan batin Umar yang tidak bisa digoyahkan. Keputusan yang lahir dari keyakinan penuh kepada Allah. Umar bukan manusia yang bebas dari kesalahan. Ia tetap takut salah. Ia tetap menangis ketika membaca ayat tentang azab. Ia tetap mengoreksi dirinya sendiri di hadapan rakyatnya. Namun, justru itulah yang membuatnya kuat. Iblis tidak takut pada manusia yang merasa dirinya suci. Ia takut pada manusia yang takut kepada Allah, bahkan ketika tidak ada manusia lain yang melihat. Dan Umar adalah sosok seperti itu. Dalam banyak peristiwa, Umar dikenal sangat berhati-hati terhadap hatinya sendiri. Ia khawatir jika niatnya tercampur.
Ia takut jika keadilan yang ia tegakkan berubah menjadi kesombongan. Ketakutan inilah yang membuat iblis benar-benar tak memiliki ruang. Karena iblis masuk dari rasa aman palsu, dari rasa aku sudah cukup baik. Dan Umar tidak pernah merasa cukup. Pada titik inilah kita mulai memahami mengapa iblis memilih menjauh. Bukan karena Umar sempurna, tetapi karena Umar jujur sepenuhnya pada imannya. Ia tidak mempermainkan agama, ia tidak menjadikan iman sebagai simbol, ia menjadikannya penuntun hidup siang dan malam. Dan bagi iblis, manusia seperti ini adalah lawan yang paling sulit. Untuk memahami mengapa iblis begitu menghindari Umar bin Khattab radhiyallahu an, kita perlu terlebih dahulu memahami bagaimana iblis biasanya bekerja. Iblis bukan makhluk yang tergesa-gesa. Ia tidak terburu-buru menyeret manusia ke jurang dosa besar. Ia sabar. Ia telaten. Ia menunggu waktu yang tepat. Iblis memulai dari hal yang terlihat kecil. Sebuah kelalaian, sebuah pembenaran, atau sekadar bisikan halus yang membuat hati sedikit condong. Dari situlah ia masuk. Namun pada Umar, pintu-pintu kecil itu hampir tidak pernah terbuka. Iblis tahu, manusia jarang jatuh karena tidak tahu kebenaran. Manusia jatuh karena menunda melaksanakan kebenaran. Maka iblis membangun satu senjata utama, penundaan. Tidak sekarang, nanti saja. Masih ada waktu. Kalimat-kalimat inilah yang biasanya menjadi awal kejatuhan. Tetapi Umar tidak hidup dengan logika seperti itu. Ketika sebuah perintah Allah sampai kepadanya, ia tidak menimbang untung rugi dunia. Ia tidak menghitung citra diri. Ia tidak menunggu suasana yang nyaman. Ia bertindak. Dan di titik inilah, iblis kehilangan ritme. Umar dikenal sebagai sahabat yang tegas terhadap dirinya sendiri. Ia lebih keras pada hatinya daripada pada orang lain. Ia sering bertanya pada dirinya, apakah ini karena Allah atau karena aku? Pertanyaan ini sederhana, tetapi sangat berbahaya bagi iblis. Karena iblis hidup dari niat yang samar, dari amal yang bercampur, dari kebaikan yang diam-diam ingin dipuji. Namun Umar membongkar itu semua bahkan sebelum iblis sempat berbisik. Dalam banyak riwayat, Umar dikenal sering menangis sendirian di malam hari. Bukan karena ia putus asa, tetapi karena ia takut. Takut jika amanahnya tidak ia tunaikan dengan adil. Takut jika lisannya melukai tanpa sadar. Takut jika kekuasaan membuat hatinya keras. Ketakutan seperti ini bukan tanda kelemahan. Justru inilah benteng iman. Iblis tidak bisa menipu manusia yang selalu mengoreksi dirinya sendiri. Karena biasanya, iblis datang ketika manusia merasa sudah aman. Iblis juga sering masuk melalui rasa superioritas. Ia membisikkan, engkau lebih baik dari yang lain. Engkau lebih alim. Engkau lebih pantas. Namun Umar justru dikenal sebagai orang yang takut dipuji. Jika ia dipuji, ia khawatir pujian itu menjadi penghalang antara dirinya dengan Allah. Ia lebih memilih dicela daripada dipuji, jika pujian itu membuatnya lalai. Dan sekali lagi, iblis kehilangan senjatanya. Ada satu hal penting yang sering luput kita sadari. Iblis tidak takut pada ibadah yang besar, jika ibadah itu membuat manusia merasa aman. Namun iblis takut pada iman yang jujur dan terus waspada. Umar tidak pernah merasa selesai dengan dirinya. Ia tidak pernah merasa cukup soleh. Setiap hari baginya adalah evaluasi. Dan iblis tidak bisa menipu orang yang selalu berjaga. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa setan mengalir dalam diri manusia seperti aliran darah. Artinya, godaan itu dekat, halus, dan sulit disadari. Namun Umar mempersempit aliran itu, bukan dengan ritual aneh, bukan dengan amalan yang sulit, melainkan dengan kejujuran hati dan ketegasan sikap. Ketika salah, ia mengakui. Ketika benar, ia menegakkan, tanpa drama, tanpa pembelaan diri.
Dalam kepemimpinannya, Umar sering berjalan di malam hari, memastikan rakyatnya tidak kelaparan. Ia tidak menunggu laporan. Ia tidak menunggu sorotan. Dan justru amal yang tersembunyi inilah yang paling dibenci iblis. Karena iblis hidup dari amal yang ingin dilihat. Pada Umar, iblis tidak menemukan celah yang biasa ia manfaatkan. Tidak ada rasa aman palsu. Tidak ada kelengahan yang disengaja. Tidak ada penundaan yang berkepanjangan. Yang ada hanyalah kesungguhan yang konsisten. Dan konsistensi seperti ini lebih menakutkan bagi iblis daripada ledakan emosi sesaat. Maka ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwa iblis memilih jalan lain jika bertemu Umar, itu bukan gambaran fisik semata. Itu adalah gambaran tentang jalan hidup. Jalan iman yang lurus, yang tidak berkelok demi kepentingan diri. Dan iblis tahu, jalan seperti itu tidak bisa ia tempuh. Di akhir bab ini, kita mulai menyadari satu hal penting. Iblis tidak kalah karena Umar sempurna. Ia kalah karena Umar tidak bermain-main dengan imannya. Dan dari sini, pertanyaan besar mulai muncul dalam diri kita. Apakah iman kita memberi celah atau justru membuat iblis nyaman berada di dekat kita? Jika kita bertanya, apa yang paling ditakuti iblis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Maka jawabannya bukan keberanian, bukan ketegasan, dan bukan pula kekuasaan. Yang paling ditakuti iblis dari Umar adalah rasa takutnya kepada Allah. Takut yang lahir dari kesadaran, takut yang membuat seseorang berhati-hati, takut yang tidak ditampilkan tetapi terasa dalam setiap keputusan. Dan iblis sangat memahami satu hal. Manusia yang benar-benar takut kepada Allah adalah manusia yang paling sulit disesatkan. Umar bukan tipe sahabat yang sibuk membicarakan surga tanpa memikirkan hisab. Setiap kali ayat tentang azab dibacakan, wajahnya berubah. Suaranya melemah, dan hatinya bergetar. Bukan karena putus asa, tetapi karena ia sadar betul posisi dirinya sebagai hamba. Ia tidak melihat kedudukannya sebagai tameng dari murka Allah. Ia justru melihatnya sebagai amanah yang akan ditanya. Kesadaran inilah yang membuat Umar selalu waspada. Dalam banyak riwayat, Umar dikenal sering bermuhasabah sendirian. Ia berbicara pada dirinya sendiri. Ia menegur hatinya sendiri. Apa yang kau lakukan hari ini, wahai Umar? Apakah Allah ridho denganmu? Kalimat-kalimat seperti ini mungkin terdengar sederhana. Namun bagi iblis, ini adalah tanda bahaya. Karena iblis bekerja paling efektif pada manusia yang jarang bertanya pada dirinya sendiri. Iblis senang pada manusia yang sibuk menilai orang lain. Ia nyaman pada manusia yang berasa lebih baik dari sekitarnya. Namun Umar tidak memberi ruang untuk itu. Ia justru takut jika dirinya lebih buruk dari orang yang ia pimpin. Ketika rakyatnya kelaparan, ia merasa bertanggung jawab. Ketika ada ketidakadilan, ia merasa bersalah meski tidak terlibat langsung. Perasaan tanggung jawab inilah yang membuat iblis sulit masuk. Karena iblis hidup dari sikap lepas tangan. Umar tidak hanya takut pada dosa besar, ia juga waspada terhadap dosa kecil yang dilakukan berulang-ulang. Ia memahami bahwa hati manusia tidak rusak sekaligus, ia rusak perlahan. Dan iblis sangat menyukai kerusakan yang tidak terasa. Namun Umar tidak menunggu hatinya gelap baru bertindak. Ia membersihkannya setiap hari. Salah satu kekuatan iman Umar adalah kesadarannya bahwa Allah selalu melihat, bahkan ketika manusia tidak. Kesadaran ini bukan slogan, ia menjadi cara hidup. Ketika sendiri, Umar tetap sama. Ketika di depan orang banyak, ia tidak berubah. Dan bagi iblis, manusia seperti ini adalah teka-teki yang mustahil dipecahkan. Karena iblis sering memanfaatkan perbedaan antara wajah publik dan wajah pribadi. Namun pada Umar, dua wajah itu menyatu. Ada satu kebiasaan Umar yang sangat dibenci iblis. Ia segera bertaubat. Ketika menyadari kesalahan, Umar tidak menundanya. Ia tidak membenarkan diri. Ia tidak menunggu waktu yang tepat. Ia kembali. Iblis selalu berharap manusia menunda taubat. Karena selama penundaan itu, iblis punya waktu untuk memperbesar dosa.
Namun Umar memutus rantai itu. Dan sekali lagi, iblis gagal. Ketakutan Umar kepada Allah tidak membuatnya lemah, justru membuatnya adil. Ia tegas tanpa kejam, ia keras tanpa zolim, ia lembut tanpa lunak terhadap kebatilan. Keseimbangan inilah yang membuat iblis tidak mampu menekan dari sisi manapun. Jika iblis datang dengan ancaman, Umar bersabar. Jika datang dengan pujian, Umar merendah. Tidak ada pintu yang benar-benar terbuka. Dalam kepemimpinannya, Umar sering berkata bahwa jika seekor keledai terjatuh di Irak, ia takut Allah akan menanyakannya. Ucapan ini bukan retorika. Ia lahir dari hati yang sadar bahwa kekuasaan bukan kemuliaan, melainkan beban. Dan iblis tidak bisa memanfaatkan kekuasaan yang dipandang sebagai beban. Karena biasanya, iblis masuk ketika manusia menikmati kekuasaan itu. Ketika kita melihat Umar dari dekat, kita mulai memahami satu hal penting. Iblis tidak takut pada orang yang terlihat religius. Ia takut pada orang yang jujur dalam ketakutannya kepada Allah. Takut yang tidak membuat lari, tetapi membuat lebih taat. Takut yang tidak dipamerkan, tetapi dijaga. Dan Umar menjaga ketakutan itu seperti menjaga hidupnya sendiri. Maka wajar saja jika iblis memilih jalan lain, bukan karena ia tidak mampu menggoda, tetapi karena ia tahu setiap godaan akan berujung pada penyesalan dan taubat. Dan itu bukan kemenangan baginya. Di akhir bab ini, kita semakin dekat pada inti persoalan. Bukan Umar yang luar biasa, tetapi iman yang ia jaga dengan kesadaran penuh. Iman yang membuat iblis kehabisan cara. Jika kita menarik kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke kehidupan hari ini, maka satu hal menjadi jelas. Iblis tidak pernah berhenti bekerja. Tetapi tidak semua manusia memberinya ruang untuk berhasil. Umar bukan manusia yang hidup di dunia tanpa godaan. Ia berada di tengah kekuasaan, pujian, dan keputusan besar. Justru disitulah iblis biasanya paling aktif. Namun Umar menjalani hidup dengan satu prinsip sederhana. Iman bukan untuk ditampilkan, tetapi untuk mengatur setiap langkah. Dan prinsip inilah yang membuat iblis kehabisan pilihan. Dalam kehidupan sehari-hari, iblis jarang datang membawa dosa besar secara langsung. Ia datang dalam bentuk yang terlihat wajar. Kelalaian kecil, kompromi ringan, pembenaran yang terasa masuk akal. Namun Umar tidak menilai sesuatu dari besarnya akibat, melainkan dari kebenaran asalnya. Jika sesuatu itu salah, sekecil apapun, ia tetap salah. Sikap inilah yang membuat jalur iblis tertutup sejak awal. Umar tidak menunggu dirinya jatuh baru sadar. Ia hidup dengan kewaspadaan yang tenang, bukan curiga berlebihan, tetapi sadar penuh bahwa hatinya bisa berubah kapan saja. Kesadaran inilah yang membuatnya tidak lengah. Dan iblis tidak bisa bekerja pada manusia yang sadar. Dalam banyak peristiwa, Umar memperlihatkan bahwa iman bukan hanya soal ibadah ritual. Iman adalah cara bersikap, cara berbicara, cara memimpin, cara menahan diri. Ia tidak menggunakan agama untuk membenarkan amarah. Ia tidak menggunakan kekuasaan untuk menutupi kesalahan. Justru sebaliknya, agama membuatnya lebih berhati-hati, dan kekuasaan membuatnya lebih takut. Sikap seperti ini sangat sulit dipengaruhi iblis. Umar tidak membagi hidupnya menjadi dua bagian, agama dan dunia. Baginya, keduanya saling terhubung. Keputusan politik adalah amanah agama. Keadilan sosial adalah bagian dari ibadah. Menjaga hak manusia adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Dengan cara pandang ini, iblis tidak bisa masuk melalui dalih urusan dunia. Karena bagi Umar, tidak ada urusan dunia yang bebas dari pertanggungjawaban akhirat. Jika kita perhatikan,
iblis sering memanfaatkan satu hal, yaitu kesenjangan antara apa yang diyakini dan apa yang dilakukan. Namun pada Umar, kesenjangan itu sangat kecil. Ia tidak sempurna, tetapi ia berusaha jujur. Dan kejujuran ini mematikan banyak strategi iblis. Umar juga tidak hidup dengan rasa aman palsu. Ia tidak merasa bahwa masa lalunya atau kedekatannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jaminan keselamatan. Ia sadar bahwa iman bisa naik dan turun, dan karena itu ia menjaganya setiap hari. Iblis tidak bisa menggoda manusia yang tidak merasa aman dari godaan. Dalam kehidupan kita hari ini, seringkali masalah bukan pada kurangnya ilmu, tetapi pada lemahnya konsistensi. Umar mengajarkan bahwa iman tidak tumbuh dari ledakan semangat, melainkan dari ketekunan harian. Amal kecil yang dijaga, kesalahan kecil yang segera diperbaiki, niat yang terus diluruskan. Semua ini terlihat sederhana, namun justru disinilah kekuatan besar itu berada. Iblis memahami satu hal yang sering kita lupakan. Iman yang stabil lebih berbahaya baginya daripada iman yang meledak-ledak. Karena iman yang stabil tidak memberinya celah waktu. Umar hidup dengan ritme seperti itu. Tidak tergesa-gesa, tidak lengah, tidak menunda perbaikan diri. Kisah Umar bukan cerita tentang manusia yang tak tersentuh godaan. Ia adalah cerita tentang manusia yang tidak membiarkan godaan tinggal lama. Setiap kali hati mulai condong, ia luruskan. Setiap kali niat mulai bergeser, ia kembalikan. Dan kebiasaan inilah yang akhirnya membuat iblis menyerah. Jika iblis memilih menjauh dari Umar, bukan karena ia tidak bisa mendekat, tetapi karena setiap kedekatan berakhir dengan kegagalan. Dan inilah pelajaran terbesar dari kisah ini. Iblis tidak takut pada manusia yang kuat sesekali. Ia takut pada manusia yang menjaga imannya setiap hari, tanpa banyak bicara, tanpa banyak pamer, dan tanpa merasa aman. Sampai di sini, kisah ini bukan lagi tentang Umar semata. Ia menjadi cermin tentang bagaimana kita memandang iman, tentang bagaimana kita menghadapi godaan, dan tentang pilihan kecil yang kita ambil setiap hari. Dari kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an, kita belajar bahwa iblis tidak selalu kalah oleh kekuatan, tetapi oleh kejujuran iman dan konsistensi sikap. Umar bukan manusia tanpa dosa. Ia juga pernah salah. Namun yang membedakannya adalah ia tidak membiarkan kesalahan tinggal lama di hatinya. Ia segera kembali. Ia segera memperbaiki. Dan ia tidak pernah merasa aman dari godaan. Inilah yang sering kita lupakan. Bahwa iman bukan soal seberapa hebat kita terlihat, tetapi seberapa serius kita menjaga diri saat tidak ada siapapun yang melihat. Jika kita ingin iblis menjauh, bukan berarti kita harus menjadi luar biasa. Cukup menjadi jujur pada iman kita sendiri. Menjaga sholat tepat waktu, menghindari yang kita tahu salah, dan tidak menunda taubat ketika hati mulai menyadari kekeliruan. Karena iblis tidak takut pada manusia yang banyak berbicara tentang agama. Ia takut pada manusia yang diam-diam menjalankan apa yang ia yakini. Jika kisah ini memberi ketenangan atau menjadi pengingat lembut bagi diri kita bersama, dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang terdekatmu. Semoga channel ini bisa terus menjadi ruang untuk kisah-kisah Islami yang menenangkan hati dan menguatkan iman, tanpa berlebihan dan tanpa menyesatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.